Hola, gue kembali lagi. Kemarin nggak bikin preview lagi, malas lagi sibuk. Jadi hari ini ternyata banyak match yang seru ya. Gue mau bahas kekalahan Barca. Gue sambil lihat iPad, lihat ke bawah nih. Bahas kekalahan Barca. West Ham menang lawan Chelsea. Terus apalagi yang gue tonton, Liverpool. Gue nggak nonton, cuma cuplikan-cuplikan. Sama Inter itu gue nonton ya, sama City gue nonton. Tapi sebelum kita mulai dulu, ya City yang shoo, Manchester is blue, oke? Mainnya keren banget. Kita mulai dari itu deh, dari match pertama West Ham lawan Chelsea. Gue pengen tanya kepada fans Chelsea, coba kita jujur aja lah, jujur ya, kita objektif. Kapan Chelsea bermain bagus di Liga, bukan di Champions League? Karena di Champions League lawan Juve itu luar biasa. Gue pun kagum sama permainan Chelsea. Kapan Chelsea main bagus di Liga? Satu, oke. Terakhir, kalau lu bilang menang lawan Leicester, ya menang Leicester itu golnya itu kayak apa? Gue bilang ini di luar fans kardus ya, gue nggak mau bahas fans kardus yang taunya cuma menang kalah. Kalau gue bilang banyak sekali gol-gol dari Chelsea itu dengan bola-bola atas, kayak tadi gol Thiago Silva, Lukaku zamannya, dan itu sih sah gol betul. Cuman gue berharap untuk tim sebesar Chelsea bahwa golnya itu dari sebuah set play, sebuah apa namanya, kayak golnya Inter kedua itu keren banget kalau nonton. Ya kayak gitulah. Jadi sebuah set play yang sudah dilatih, tapi banyak sekali gol-golnya dengan bola atas. But that's okay, itu kan apa namanya, itu juga dihitung. Cuman kalau gol-gol dari bola atas doang kan nggak selalu ada gitu loh. Nah, pertanyaan kedua kepada fans Chelsea, kapan terakhir Chelsea main bagus nggak ada Kante? Oke? Apalagi ya kalau Kovacic untuk gue ya so-so lah, kadang dia main bagus, kadang nggak, tapi nggak ada Kante itu kan ngaruh banget. Pelatih hebat itu bukan kayak Ole, gue main 4-2-1 dengan real playmaker. Kalau nggak ada Bruno, gue pasang Lingard sama Pereira, nggak jalan, gue tetap pertahankan itu sampai Bruno masuk, baru diselamatkan dengan Bruno. Oke? Pelatih hebat adalah pada saat nggak berjalan lu rubah. Pada saat lu tidak punya pemain yang sesuai itu lu rubah. Di luar dua golnya apa namanya si West Ham yang ajaib itu, apakah Chelsea mendapatkan banyak peluang? Kan nggak juga. Iya kan? Nggak juga. Volley-nya Mason Mount keren. Gue udah berkali-kali bilang ini 3-4-3 nggak ada Kante. Kante Jorginho, Kante Kovacic masih oke. Tapi nggak ada Kante itu, lini tengahnya itu gampang sekali dimanfaatkan. Justru peluang besar dengan counternya si siapa namanya, si West Ham mendapatkan berapa peluang. Nah, Mendy kalau gue bilang ini kiper bagus tapi jauh dari top, bukan kiper hebat, masih levelnya bagus. Dia sering bikin kesalahan walaupun Chelsea menang. Cuman kalian pasti nggak ngelihat itu. Yang kardus-kardus kan taunya cuma menang kalah. Gol ketiga si Masuaku ya, itu nggak boleh. Itu kiper bagus, nggak usah kiper top. Kiper bagus nggak akan terjadi kecolongan kayak gitu. Terus penalti, orang nyalakan Jorginho, enggak. Dia itu dengan gampangnya buang bola. Harus ditahan dulu, lewat dulu sampai hilang bola, penalti. Jadi salah siapa? Jorginho? Enggak, salah Mendy. Oke? But anyway, yang gue ingin sorot ya 3-4-3 itu karatan. Kenapa dia harus selalu merombak lini tengah sementara James main terus? Contoh, sementara si Jorginho main terus. Jorginho itu juga apa namanya, juga manusia, pasti ada jelek-jeleknya. Dan dia bukan pemain hebat, oke? Dia bagus, dia untuk gue itu levelnya bagus, tapi bukan top. Terlalu sering bikin kesalahan. Chelsea ini menjadi tim yang top
kalau pemainnya fit semua, karena dengan gampang dia merotasi. Tapi kalau nggak, itu kenapa harus dirotasi? Jadi kalau gue bilang kekalahan ini murni salah Tuchel yang kekeh kepala batu main 3-4-3 dan juga memainkan Reece James terus, yang untuk gue bapuk. 5 pertandingan sekali dia main bagus. Sama Loftus-Cheek. Kalau itu dimainkan terus, lu lihat. Ya mungkin kalau beruntung ada skill individu, menang selisih 1 gol. Tapi kalau enggak, ini akan lebih sering terjadi seri dan kalah selama nggak ada Kante. Ya itu Chelsea, dan Chelsea merosot ke rank 3 sekarang. Terus ke Liverpool. Liverpool lagi nggak bagus. Selama Mane salah nggak on fire, ya selesai. Mayoritas gol-gol itu kan dari bukan, ini pun juga dari set piece, lebih dari skill individu dari Mane sama Salah. Oke. Walaupun belakangnya, tengahnya itu solid, yang bisa supply, menahan serangan balik, itu harus diakui belakang. That's why Liverpool selalu sering menang besar, kebobolan kecil. Tapi hari ini mereka berdua nggak begitu, walaupun gol terakhir dari Origi itu super sub kan. Sama kayak Ole, cuman kalau di Manchester super sub jadi legend, di Liverpool nggak mendapatkan 3 poin. Ya, somehow nggak ada salah juga, menang beruntung. Dan Liverpool hari ini menang beruntung, that's okay, nggak ada masalah, karena mereka jarang menang beruntung. Oke, mereka lebih sering menang karena mainnya bagus. Dan mereka berada di rank 2 di bawahnya City yang lagi on fire. Itulah kenapa gue bilang shoo, Manchester is blue. Karena City gila ya, Watford itu benar-benar dia obok-obok. Sebenarnya Watford itu nggak main buruk-buruk amat. Tapi kembali lagi mereka butuh 8-9 peluang, cuma dapat 3 gol, kebobolan 1. Ya that's okay lah. Sterling itu bapuknya minta ampun. Parah bener Sterling. Udah dikasih kesempatan, ntar dicadangin lagi, ngambek lagi mau cabut. Tapi ya gimana ya, gue nggak ngerti harus ngomong apa, dengan gimana cara memotivasi. Ada satu momen di mana dia sprint hilang bola, Cancelo dapat bola, maju, bukannya ngebantu, malah dia jalan kaki. Wah parah nih pemain, etos kerjanya juga parah. Yang luar biasa ya kembali Bernardo Silva yang lagi sangat on fire. But anyway, Manchester di rank 1, Manchester City ya, bukan satunya. Terus tar malam kita lihat si siapa namanya, Manchester United ketemu Crystal Palace, dan Arsenal baru hari apa mainnya, hari Senin dini hari, jadi masih belum bahas. Kita lihat seperti apa. Kita ke Barcelona. Barcelona kalah 1-0. Permainannya itu nggak jauh beda sama zamannya Koeman. Oke. Kelemahan Barca di zamannya Valverde, Valverde, Setien, Koeman, sama Xavi bahkan itu identik. Yaitu di depan ada 2 lapis, 7-8 orang. Di belakang jaraknya antara jarak tengah sama belakang itu jauh, sehingga seringkali kena counter. Lu tidak bisa salahkan Xavi atau Koeman. Bedanya dengan Xavi adalah Dembele udah balik, di bawah Koeman belum, dan nggak ada PD, nggak ada Ansu, entar lagi balik. Pas zaman Koeman, Depay masih mendingan, masih cetak gol. Di bawah Xavi jelek banget. Cuman lu tidak bisa bermain mengandalkan Nico yang untuk gue ya so-so, bukan levelnya Barca. Xavi yang cedera, Riqui Puig masuk, Abde masuk. Ini pemain berbakat semua. Cuman lu nggak bisa berharap pemain ini menggendong tim Barca. It's just not fair. Terhadap pemainnya pun juga tidak. Oke. Pada saat menit ke 59-60, Dembele sama De Jong masuk, berubah total. Murni Barca menguasai. Itu dalam 12 menit Dembele masuk, sudah ada 4 shots. Kemarin itu gue bilang kalahnya kurang beruntung. Dembele kan baru aja fit, jadi belum, irama bermainnya belum dapat. De Jong pun cedera ringan, makanya dicadangin dari awal. Depay mau siapa yang mau gantiin? Depay ini harus
apa ya, harus bekerja lebih keras lagi. Otaknya itu lagi suntuk. Karena gue tahu Depay, gue nggak tahu somehow kalau dia di timnas mainnya jauh lebih bagus. Bukan lebih bagus, tapi jauh lebih bagus dibanding di Barca. Kayaknya dia nggak semenjak ditinggal Koeman itu benar-benar drop sampai detik ini. Ya, gue nggak tahu mau gantiin siapa, nggak jelas juga. Maka dari itu kalau seandainya si Ansu balik, Dembele fit, ya sekali-sekali lah pasang Luuk de Jong daripada Depay ampas ini. Depay kayak begini nggak ada gunanya. Tapi untuk dibilang menang Munchen, gue nggak mau bahas itulah, ntar aja. Tapi kalau semua fit, gue selalu bilang ya pasti kemenangan itu akan datang sendiri dengan permain seperti ini. Yang jadi masalah kan cuma gol doang, ya kan? Kalau Ansu, Dembele, Depay masuk, 3-3 bisa cetak gol. Sekarang praktis ngandelin Depay yang lagi jeblok. Dan lu nggak bisa ngandelin Nico, Xavi atau siapa cetak gol, walaupun De Jong lebih digeser ke depannya. Jadi everything will be alright. Kita bisa menilai Xavi kalau seandainya kembali lagi. Koeman sueknya adalah tidak diberi waktu lebih banyak, tapi gaya bermainnya nggak jauh beda sama di bawah Koeman. Kita ke Roma Inter ya. Inter berada di rank 1 kalau nggak salah ya, bentar. Inter gila, Inter keren banget mainnya. Keren untuk level Serie A ya. Tapi untuk ke Eropa agak berat. Kenapa agak berat? Karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Inter kayak kelamaan pegang bola, dribbling, counter attack di Serie A masih bisa ketahan. Kalau di luar mah selesai. Inter selisih 1 poin nih sama Milan. Milan kemarin menang. Atau tadi ya lawan Salernitana kalau nggak salah ya. Ya, lawan Salernitana. Atalanta sama Napoli lagi main. Atalanta lagi unggul 0-1 pas gue bikin video ini di jam berapa ini? Jam 3.31 lagi unggul. Tapi Inter Roma itu bener-bener di babak 1 harusnya 5-0 itu. Cuma 0-3 akhirnya skor berapa itu tadi? 1-3 ya. Enggak, 3-0 Inter menang. Asli, gol kedua itu keren banget. Itu Roma bener-bener ya tipikal timnya Mourinho. Main di kandang, tapi parkir bis. Bener-bener diobok-obok, ngincar counter doang. Dan ya gue sih happy kan, gue ada kesepakatan dengan Harpa. Roma nggak boleh masuk ke 4 besar. Oke, tapi nanti kita lihat lagi. Thanks for watching. Kita lihat Manchester Merah dan Spurs besok gimana performanya. Kita bikin lagi video ya. See you later.